Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Mari kekasih Tuhan, seperti biasanya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur pasal 62 ayat 6. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada sore malam hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan 10. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan 10. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan 10. Orang yang mengumbar keinginan hatinya hanya akan mengalami sukacita yang palsu, dan akhirnya ia akan mengalami penderitaan yang memilukan. Kekasih Kristus, tidak jarang orang berpendapat bahwa ia akan mengalami sukacita bila ia boleh hidup semau dirinya sendiri. Padahal sesungguhnya sukacita yang diperoleh dengan cara yang seperti itu merupakan sukacita yang semu. Mereka hidup seperti orang yang mengejar fata morgana. Dari kejauhan nampak bagaikan air yang menyegarkan, tetapi ketika sudah dekat, yang didapati hanya hamparan pasir kering belaka. Itu sebabnya orang yang hidup dengan semau dirinya tersebut pada akhirnya akan mengalami duka nestapa alias penderitaan yang berkepanjangan. Kekasih Kristus, akibat dari hidup mengumbar keinginan hati itulah yang dinasehatkan dalam bentuk sarkasme di dalam Pengkhotbah pasal 11. Sarkasme adalah suatu nasihat yang disampaikan secara bertentangan dengan yang dimaksudkan. Di situ dinasihatkan agar orang muda hidup menuruti keinginan hati dan pandangannya. Harusnya dipahami bahwa ini merupakan suatu sarkasme, sehingga sesungguhnya yang dinasihatkan di sana adalah agar orang tidak mengumbar keinginan hatinya. Sebab orang yang hidup dengan menuruti keinginan hatinya sendiri tanpa batas itu akan mengalami sukacita palsu, sia-sia, dan pada akhirnya ia akan mengalami hukuman di dalam pengadilan Tuhan. Bila pada sore hari ini kekasih Kristus kita memahami bahwa seringkali tindakan-tindakan yang kita lakukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, justru itu akan mendatangkan
masalah bagi hidup kita sendiri. Bahkan bukan masalah secara fisik, tapi kita juga akan berhadapan dengan hukuman yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Biarlah setiap kita semakin paham, semakin mengerti. Setiap kita mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, sehingga kita bisa menikmati sukacita yang dari Roh Kudus itu, bukan sukacita yang semu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hamba mengucap syukur dan terima kasih kepada Ibu Yulenatan, Ibu Anita Kabes. Tuhan memberkati, dan yang mengangkat jempol, Tuhan memberkati. Tuhan, pada saat ini hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat-Mu supaya kami dapat membedakan sukacita yang dari Tuhan dan sukacita yang semu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau terus menolong kami, mengingatkan setiap kami untuk boleh berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Hanya karena kebaikan-Mu, Engkau nyatakan kasih-Mu kepada kami. Sore ini hamba juga tetap berdoa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan Ibu Rida Tarudatuk yang sedang sakit, Ibu Lani Birgita yang juga tidak sehat. Tuhan jamah mereka. Biarlah kuasa bilur-bilur-Mu menjamah mereka. Kesembuhan-Mu turun bagi mereka. Pulihkan seluruh kesehatan mereka, supaya mereka boleh sehat kembali. Bapa, terima kasih. Sekali lagi hamba percaya bahwa kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan kedua ibu ini. Bersyukur terus kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Ada Ibu Yeni Tera juga. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Biarlah damai sejahtera-Mu turun melimpah atas kami senantiasa, sehingga kami boleh berjalan menurut kehendak dan rencana-Mu. Pakai hidup kami ya Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan menjadi saluran berkat. Tuhan, jaga dan pelihara kesehatan kami, sehingga kami boleh selalu bersyukur atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami setiap saat. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba ucap syukur buat waktu sore hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan tolong seluruh umat Tuhan yang ada di Jalan Serayu Sanggeng ini, mulai dari anak-anak sampai kepada orang-orang tua. Biar Tuhan memberkati pribadi mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan, bahkan memberkati pelayanan-pelayanan mereka. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan, hamba percaya pertolongan-Mu membuat mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus senantiasa menolong mereka, sehingga mereka mampu untuk mengerjakan tugas-tugas mereka dengan benar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tetap andalkan Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, dan mari kekasih Kristus, kita hidup berdasarkan firman Tuhan, sehingga kita tidak berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kita akan merasakan sukacita yang benar dari Roh Kudus, bukan sukacita yang semu, tapi sukacita yang benar yang bisa menolong hidup kita selalu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tetap semangat, andalkan Kristus dalam hidup kita. Salam MDC.